Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Syafar, selaku narasumber kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan beliau, sempat meluangkan waktu untuk berbagi bersama kita, rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan se-Indonesia, walaupun mungkin partisipan pada malam hari ini belum maksimal seperti apa yang kita harapkan, namun memang biasanya dalam setiap episode kegiatan live Zoom kami, Pak, itu biasanya beberapa teman-teman akan sementara menyusul nanti, mungkin 30 menit atau beberapa menit kemudian mereka akan menyusul karena memang menyesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing. Kemudian untuk teman-teman sekalian, berikut saya akan coba tampilkan CV narasumber kita secara singkat. Sebenarnya tadi saya sudah share di grup Telegram kita, jadi nanti ini untuk review aja. Bapak Nurse Muhammad Syafar Sangkala, MANP. Ini MANP apa Pak? Kepanjangannya Pak, Mas Syafar? Master of Advanced Nursing Practice, Pak. Jadi, siap. Ya, jadi khusus specialty untuk keperawatan gawat darurat. Wah, siap. Betul-betul ini memang sudah sesuai dengan tema kita ini, XD Expert. Ya, Pak Syafar ini orang Makassar juga, jadi sama posisi kami di waktu Indonesia Tengah. Saat ini di waktu Indonesia Tengah, Makassar sudah menunjukkan pukul 8 lewat. Untuk riwayat pendidikan, kita bisa melihat beliau alumni Unhas, Universitas Hasanuddin. Kemudian sempat melanjutkan pendidikan di Australia, University of Melbourne. Ya. Kemudian untuk pengalaman kerja, beliau perawat di PKM, kemudian di IGD, kemudian ya sampai saat ini asesor kompetensi perawat di Rumah Sakit Unhas dan dosen Fakultas Keperawatan Unhas. Adapun untuk pelatihan ini kita lihat sangat banyak sekali pelatihan yang beliau sempat ikuti. Nanti bisa dicek di grup Telegram kita. Kemudian saat ini untuk pengalaman organisasi, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua HIPGABI, Ketua Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, periode 2017 sampai periode 2022. Oke, mungkin itu. Ya, mungkin itu saja sedikit opening dari kami. Dan mungkin untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Pak Syafar untuk memaparkan materinya. Terima kasih Pak Mumu. Izin saya buka slide PPT ya. Siap, siap Pak, ya. siap. Iya Pak. Sudah kelihatan Pak Mumu slide-nya? Oke. Aman Pak, aman. Oke. Terima kasih teman-teman ini ya, karyawan BPJS semua ya. Izinkan saya untuk menyampaikan berbagi ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, sudah pernah mendapatkan pelatihannya. Jadi kita hanya refreshing sedikit dan berbagi ya, berbagi untuk terkait dengan bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar. Tapi untuk saat ini saya fokuskan ke orang awam ya, karena kemarin dari informasi dari Pak Mumu, tidak semua teman-teman di BPJS memiliki latar belakang dari medis dan perawat ya, mungkin ada yang dari bidang ilmu yang lain. Jadi kita fokuskan untuk, apalagi kalau lama tidak belum pernah mengikuti pelatihan ini sebagai provider. Jadi kita akan fokus di sini bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar untuk orang awam. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan sebentar, khususnya bagaimana cara melakukan CPR atau RJP, resusitasi jantung paru. Ya, jadi untuk nanti kita akan membahas sedikit tentang kenapa BHD itu penting. Kita belajar RJP itu sangat penting. Ya, terus sedikit saya membahas bagaimana rantai penyelamatan, khususnya untuk kejadian-kejadian serangan jantung di pre-hospital atau di luar rumah sakit. Ya. Jadi yang ketiga, topik ketiga tentang RJP atau CPR. Dan ini juga yang sekarang lagi hot news sekarang di tahun 2020, kita sedang menghadapi wabah ya, wabah. Jadi ada sedikit modifikasi di algoritma pelaksanaan RJP di era COVID-19.
Dan topik terakhir itu tentang bagaimana cara menggunakan AED atau Automated External Defibrillator. Jadi untuk AED, untuk kejadian, kita bahas dulu kenapa ini penting ya, terkait serangan jantung. Mungkin teman-teman sudah, kemarin ada beberapa yang viral ya, kejadian serangan jantung di masa COVID pandemi, tetapi sayangnya tidak ada yang menolong. Ya. Tidak ada yang menolong karena takut tertular. Ya. Jadi sangat disayangkan ya, kasihan korban. Ya, kalau sebelum-sebelumnya banyak korban yang meninggal, ya, meninggal karena banyak orang sekarang kita, apalagi di Indonesia ya, banyak orang awam yang tidak tahu ya, tidak tahu bagaimana cara melakukan BHD. Jadi di keluarga saya sendiri juga begitu, ya, banyak kejadian ya, kejadian serangan jantung ya, pada si korban hanya dilihat-liatin karena keluarga tidak tahu harus melakukan apa. Atau misalnya mungkin ditolong, dibawa segera ke rumah sakit, tapi sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Karena ya memang secara statistik ini kami ambil dari American Heart Association. Ya, jadi memang sekitar 75-85% pasien henti jantung itu terjadi di rumah atau di area publik. Ya, misalnya ada kejadian kalau di Unhas sendiri ada sementara dosen Unhas yang sementara mengajar, ada yang sementara dalam perjalanan di bandara serangan jantung, ya ada juga yang di rumah mengalami serangan jantung. Ya, jadi memang kejadiannya sekitar 75-85% kejadian serangan jantung itu terjadi di rumah. Jadi sebagian besar kasus serangan jantung itu disaksikan oleh keluarga sebenarnya. Ya, itu. Nah, ya jadi kalau dilihat. Tapi sayangnya karena kejadian di rumah, angka harapan hidup korban yang dibawa ke rumah sakit itu sangat rendah. Ya. Karena tidak ditolong sejak kejadian, perjalanan ke rumah sakit mungkin membutuhkan waktu 15 menit atau 30 menit sampai ke rumah sakit, ya sudah tidak, angka harapan hidup sudah sangat menurun. Ya. Sehingga di sini berdasarkan statistik, angka harapan hidup pasien kalau misalnya dia serangan jantung di luar rumah sakit itu hanya sekitar 10,8% atau sekitar 11% angka harapan hidupnya. Jadi kalau diumpamakan ada 100 serangan jantung di luar rumah sakit, yang selamat hanya sekitar 11 orang. Seperti itu. Itu di Amerika. Ya, mungkin di Indonesia statistiknya lebih rendah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi memang berdasarkan statistik setiap kemungkinan hidup pasien henti jantung akan berkurang setiap menit. Ya, itu. Nah, oleh karena itu sekarang di Indonesia, ini di negara-negara maju sudah digalakkan, malah di negara maju di Australia, di Amerika, bantuan hidup dasar itu diajarkan sejak dini, ya, sejak SD, SMP, SMA. Ya. Nah, kita di Indonesia di sini baru tahap mensosialisasikan, ini termasuk ini ke teman-teman yang mungkin belum pernah mendapatkan pelatihan tentang bagaimana BHD, ya. Jadi ini kita sharing dulu, mudah-mudahan nanti ke depannya ada kesempatan untuk melatih langsung teman-teman, ya. Untuk kami sendiri, untuk Hibgabi Sulsel, kita biasanya sering mengadakan pengabdian masyarakat di Pantelusari biasanya kalau di Sulawesi Selatan. Setiap hari Minggu, Car Free Day, kita adakan melatih orang awam yang lewat bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar. Karena kita ingin semakin banyak orang awam yang bisa melakukan bantuan hidup dasar ini. Ya, itu dari segi statistiknya, ya. Jadi sangat tinggi angka kejadian serangan jantung, tapi jumlah penolong sangat sedikit. Oke. Ya. Nah, kenapa angka harapan hidupnya sangat rendah? Karena ini kita sebut golden time, ya. Golden time untuk jantung dan otak untuk efektif dalam penyelamatan itu antara 3-8 menit. Ya. Jadi kalau korban diberikan pertolongan nanti setelah 8 menit, apalagi 10 menit, lebih 10 menit, otomatis angka harapan hidupnya akan menurun karena sudah terjadi kematian otak dan kematian jantung. Ini juga berdasarkan statistik, kita lihat peluang keberhasilannya, ya. Jadi apabila ada terjadi serangan jantung di sini, ya, apabila
ada langsung penolong yang bisa melakukan pertolongan dalam 1 menit pertama, maka angka harapan hidup korban itu sekitar 98%. Ya, jadi lumayan tinggi ya. Jadi bayangkan kalau banyak orang awam yang bisa melakukan, atau biasanya dalam kejadian jantung kan di anggota keluarga. Bayangkan kalau misalnya ada anggota keluarga yang mendapatkan serangan jantung dan ada anggota keluarganya langsung melakukan bantuan hidup dasar. Ya, kita ini terkait angka harapan hidupnya 98%. Ini bukan kita yang menentukan ajal ya, tapi kita tetap berusaha. Nah, secara statistik memang sekitar 80%, 90%, 98% tingkat keberhasilan apabila langsung dilakukan bantuan hidup dasar. Ya. Nah, tapi apabila terlambat 3 menit, ini sudah menurun menjadi 50%. Kalau 10 menit, berarti sisa 1%. Ya. Adapun kalaupun korbannya selamat, biasanya ada gejala sisa, ya, karena sudah terjadi nekrosis jaringan otak biasanya. Ini peluang keberhasilan, ya, tindakan BHD atau RJP. Ya. Nah, ini yang algoritma yang dikeluarkan oleh American Heart Association. Jadi kita di Indonesia merujuk ke ini. Saya fokuskan ke kejadian serangan jantung di luar rumah sakit, out of hospital, ya, out of hospital cardiac arrest. Ya, jadi ini ada 5 rantai dan ternyata diteliti memang rantai yang paling lemah dalam penyelamatan ini adalah rantai kedua, yaitu bagaimana cara melakukan RJP. Kita lihat yang di bawah ini lay rescuer. Jadi tugas untuk penolong awam di sini adalah sampai rantai ketiga, yaitu sampai melakukan AED. Ya, dan kita di Indonesia masih kurang semuanya. Masih banyak orang awam yang tidak bisa mengidentifikasi kejadian serangan jantung. Ya. Banyak juga orang awam yang tidak tahu bagaimana cara RJP dan apalagi AED. AED ini tidak tahu menggunakan AED dan kita terbatas. Ya, jadi kalau di luar negeri AED itu ada di mana-mana, ada di bus, ada di mana ya. Nah, kalau di negara maju. Tapi kita di Indonesia untuk sekarang, ya saya mau bertanya dulu Pak Mumu, apakah di kantor BPJS ada AED-nya? Saya malah baru dengar ini istilah apa, atau jangan sampai saya yang kurang update ini Pak. Mungkin ada teman-teman lain di unit kerja lain, apakah pernah? Nggak ada Mas Mumu. Nggak ada ya? Nggak ada. Bandara biasanya cuma ada Mas. Adanya cuma APAR. Oh, APAR. Iya, oh betul. Ya. Yang ada cuma APAR. Kalau APAR kan untuk kebakaran ya. Jadi untuk serangan jantung, apalagi teman-teman yang di kantoran semua, jumlah tenaganya banyak, dan banyak juga mungkin peserta BPJS yang datang untuk membuat kartu BPJS, itu kemungkinan saja bisa terjadi serangan jantung di sana. Ya. Nah, jadi saya mudah-mudahan bisa diusulkan ya setiap kantor ya disediakan AED ya. Ini karena sangat secara evidence based, secara penelitian ya, tindakan RJP dan AED di awal kejadian serangan jantung itu sangat besar peluang hidup untuk korban. Seperti itu. Ya. Nah, untuk kita di Indonesia ini yang baru ada banyak di bandara ya, di bandara kalau kita lihat ya. Nah, jadi ini yang perlu kembali disosialisasikan, termasuk juga pengambil kebijakan di tempat-tempat kerja kita ya, sangat penting ya. Apalagi kalau gedung diperkirakan perjalanan ke rumah sakit sangat jauh ya. Tadi respon time, golden time cuma 8 menit. Kalau misalnya gedungnya sudah bertingkat-tingkat, belum lagi dijemputnya dan sebagainya, sudah 30 menit sampai 1 jam. Jadi angka harapan hidup memang sangat rendah. Seperti itu. Ya, ini rantai penyelamatan dan kita ternyata di Indonesia sangat kurang di semua rantai ini, sangat lemah. Mulai identifikasi, RJP dan pelaksanaan AED. Itu. Dan juga ambulans service ya sangat kurang. Hanya beberapa provinsi dan daerah di Indonesia yang bagus PSC-nya, PSC 19-nya. Ya, kita sendiri di Makassar masih kurang efektif. Ya, yang saya tahu yang bagus di Sulawesi Selatan hanya di Kabupaten Bantaeng. Ya, kalau di Indonesia Bali lumayan bagus ya untuk pre-hospitalnya, untuk ambulans pre-hospitalnya sangat cepat respon time. Itu terkait rantai penyelamatan hidup, Pak. Terus indikasi kenapa perlu dilakukan RJP atau CPR ya. Jadi ini indikasi CPR atau RJP ini dilakukan pada pasien henti jantung dan henti nafas. Jadi CPR ini atau RJP, revitalisasi jantung paru, bertujuan untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan sirkulasi darah.
Ya. Jadi kita memberikan pijat jantung luar dengan kompresi, ya, untuk memastikan pompa jantung tetap berfungsi selama kejadian henti jantung. Ya. Dengan pompa jantung berfungsi artinya darah akan tetap dialirkan ke otak dan jantung sendiri. Itu indikasi dan tujuan CPR. Nah, ini langkah-langkahnya sangat mudah sekali ya. Gampang sekali dihafal ya. DC3 ya, DCC ya. Nah, ini supaya ini untuk saat ini kita berbagi bagaimana pengetahuannya dulu ya. Jadi, tapi ini memang tindakan yang harus kita praktekkan supaya pada saat kita betul-betul menemukan kasus serangan jantung, cara tindakan kita efektif sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi ini agak berbeda untuk teman-teman yang dokter atau perawat yang pernah mengikuti pelatihan, ini agak berbeda ya dengan awam ya. Kalau untuk BHD awam tidak ada bantuan pernafasan. Tidak ada bantuan pernafasan karena alasannya ya, apalagi di kondisi awam misalnya kita menemukan korban di jalan yang kita tidak tahu ya, jadi alasannya untuk mencegah penularan penyakit otomatis ya. Bantuan pernafasan kan yang kita tahu untuk awam mouth to mouth ya, mouth to mouth tidak dianjurkan ya. Karena resiko penularan penyakit, jangan sampai si korban menderita TB, apalagi sekarang ada COVID-19 ya, ada hepatitis dan sebagainya, maka mouth to mouth tidak dianjurkan ya. Jadi meskipun korbannya cantik, ganteng dan sebagainya tidak dianjurkan ya, karena berisiko penularan penyakit ya. Yang kedua, tidak dianjurkan bantuan pernafasan karena risiko apalagi kelebihan bantuan pernafasan yang diberikan ya. Nah, jadi ada dalam pemberian bantuan pernafasan untuk petugas yang profesional ada kadarnya ya. Nah, untuk orang awam yang belum tahu ya, jadi ya, itu lebih berisiko lagi. Ya. Jangan sampai berlebihan, bukannya menolong, malah berlebihan nanti perutnya pasien jadi membesar, muntah. Nah, kalau pasiennya muntah, maka angka harapan hidupnya akan lebih rendah lagi karena resiko muntahan masuk ke saluran pernafasan. Terus yang ketiga, tidak dianjurkan bantuan pernafasan karena pada tahap awal henti jantung, menit-menit pertama, yang tadi 8 menit pertama, ternyata secara penelitian jumlah oksigen dalam darah itu masih cukup. Ya, untuk beberapa menit pertama ya, itu masih cukup ya. Jadi dengan pemberian kompresi itu sudah adekuat untuk mempertahankan fungsi otak dan jantung. Itu 3 alasan ya. Di samping ada alasan lain yang tadi menyebutkan bahwa ya jangan sampai diberikan bantuan pernafasan ada patah leher ya, itu juga termasuk ya alasannya kenapa tidak dianjurkan untuk pemberian bantuan pernafasan untuk BHD awam ya, RJP pada awam. Oke, kita masuk di algoritmanya ya, langkah-langkahnya ini mudah dihafal. Jadi tindakan kalau kita menemukan pasien tiba-tiba tidak sadar, ya ada 4 tindakan. D dulu, danger, pastikan aman. Danger itu pastikan aman, tidak ada bahaya. Terus C yang pertama, C3 ya, cek respon. Kalau tidak ada respon, minta bantuan, call for help. Setelah itu kompresi, itu saja. D, C3 ya. Apa-apa saja yang kita lakukan, nah danger ya. Danger ini bahaya ke penolong sendiri, ke orang lain, dan ke korban ya. Gitu. Ke penolong sendiri tadi resiko penyakit infeksi ya. Terus mungkin kalau korban kecelakaan ya juga ya, jadi perlu juga pengamanan. Dan juga kalau misalnya pasiennya di tengah jalan ya, harus dipinggirkan dulu ya, seperti itu. Terus atau misalnya ada korban-korban yang tenggelam ya, ada kemarin ada viral juga beberapa video anak yang tenggelam di hotel ya, kolam renang hotel ya, itu tidak ada yang menolong di tempat kejadian ya, diantar ke rumah sakit, setelah perjalanan ke rumah sakit memakan waktu 15 menit sudah meninggal, seperti itu. Andai ada orang yang bisa menolong di lokasi ya mungkin ceritanya berbeda, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di daerah di kondisi tenggelam ya pastikan keluarkan dulu dari air, apalagi kalau kita mau diisi shock ya, itu supaya aman untuk diri kita dan orang lain. Dan penolong juga ya, untuk memastikan aman untuk penolong ya. Jadi itu pastikan tindakan pertama aman untuk diri sendiri, aman dari kondisi lingkungan, dan aman juga untuk korban dalam waktu pertolongan pada saat melakukan pertolongan. Setelah aman, kita masuk ke langkah kedua, C2, cek respon ya. Biasanya pada tahap awal untuk memastikan pasien apakah pingsan saja ya, jadi ini teman-teman harus bisa betul-betul mengidentifikasi apakah ini
korbannya hanya pingsan karena kelelahan kah? Atau dia tidak bernafas atau serangan jantung? Ya, ini lagi satu perbedaan di awam dengan petugas. Kalau ke petugas kesehatan kita ada nanti cek nadi, tapi kalau untuk awam tidak dianjurkan untuk cek nadi karena yang biasanya karena belum profesional lokasinya mungkin salah dan sebagainya. Nah, yang kita cek di sini adalah cek respon kesadaran dengan cara memanggil kalau ada kenal namanya dipanggil namanya dan ditepuk bahunya. Ya, jadi kita menepuk ya, menepuk bahu saja. Ya, kita menepuk bahu, bukan menggoncang, menepuk sambil manggil Pak. Nah, seperti itu. Ya, kita panggil 2-3 kali tidak ada respon. Nah, seperti itu. Ya, jadi biasanya kan sambil memperhatikan kesadaran pernafasannya, tidak bernafas atau tidak korbannya. Seperti itu saja, sangat mudah untuk orang awam melakukan. Ya, jadi kita lihat kondisinya. Ya, kalau misalnya pingsan ini kan masih bernafas ya. Kalau misalnya biasanya kan kalau ada event-event misalnya olahraga dan sebagainya, ada yang pingsan karena kepanasan, tapi biasanya kan mereka masih kelihatan bernafas ya. Ya. Beda dengan ada yang biasa ada kejadiannya yang serangan jantung. Dia tidak ada respon setelah diberikan respon tepukan atau dipanggil namanya ya. Dan juga tidak ada pernafasan. Nah, ini adalah kondisi yang memerlukan bantuan hidup dasar. Ya, seperti itu. Setelah, nah ini kita lihat tanda-tandanya, tanda-tanda henti jantung dan henti nafas, tiba-tiba kesadaran, kehilangan kesadaran yang tiba-tiba, ya banyak ya, yang beberapa tahun lalu pemain bola ya, jadi sekarang itu tidak bisa dianggap enteng penyakit jantung ya. Orang atlet saja bisa kena serangan jantung di tengah lapangan, pemain bola ya beberapa tahun lalu serangan jantung di tengah lapangan dan tidak langsung di RJP, akhirnya meninggal. Ya, itu. Jadi tiba-tiba kehilangan pernafasan, kesadaran. Yang kedua itu tidak bernafas, jadi kita cek tidak bernafas atau ada upaya bernafas tapi tidak ada pernafasan. Istilahnya gasping. Jadi kadang-kadang kita lihat korban kalau pernah melihat orang-orang yang sakaratul maut ya, orang-orang sakaratul maut yang meninggal. Nah, itu adalah istilahnya gasping. Ada upaya bernafas tapi tidak menghasilkan pernafasan, ya, ventilasi pernafasan, ya, gasping. Jadi dia kayak tertarik gitu, nah, tapi tidak bernafas. Ya. Terus yang ketiga ini yang tadi tidak berespon saat dipanggil dan diberikan tepukan pada bahu biasanya. Itu biasanya adalah indikasi serangan jantung. Ya. Nah, jadi kalau tanda ini ditemukan pada korban, ya, yang kita harus lakukan, ya tadi tindakannya C2. Tadi kan sudah cek ya, C2, call for help, minta bantuan. Ya. Kalau ada HP dan sebagainya, hubungi, ya ini untuk area-area yang efektif, ya. Ya, bisa dilakukan di telepon 119. Biasanya sekarang sudah ada call center 119 meskipun daerahnya tidak terlalu aktif ya. Tapi dengan menelpon 119 mereka bisa memandu kita apa yang harus dilakukan, ya, supaya tidak panik, ya. Jadi biasanya apalagi operator di 119 akan memandu penolong, tenang, tindakannya harus lakukan apa saja, itu. Ya. Nah, terus kalau ada di sekitar lokasi kita terdapat AED, misalnya serangan jantungnya di bandara, atau misalnya nanti kantor BPJS semuanya sudah mengalokasikan untuk pembelian AED, ya, jadi arahkan orang lain untuk mengambil AED. Ya, AED ini sangat mudah sekali dilakukan karena kita hanya pasang, setelah itu mendengarkan petunjuk. Gitu. Ya. Nah, setelah itu, ya, kita lakukan kompresi. Nah, kompresi ini sangat penting, makanya ini harus dipraktekkan sebenarnya kalau kompresi. Ya. Untuk teman-teman yang sudah pernah pelatihan BLS, pasti tahu bagaimana cara melakukan kompresi. Jadi ini dilakukan dengan ditekan dengan keras ke bawah, tidak tergantung berat badan ya. Tergantung berat badan, ya kita biasanya ada estimasi sekitar 5-6 cm untuk orang dewasa kedalamannya. Ya. Nah, terus kalau sudah ada AED, meskipun sementara kompresi langsung dipasang AED seperti itu. Ya, jadi kompresi ini dilakukan seterusnya sampai ada bantuan profesional yang datang menggantikan kita
Atau misalnya kalau di sekitar kita ada lagi orang lain yang sudah pernah tahu cara melakukan RJP, gantian kita. Seperti itu. Ya. Seterusnya melakukan kompresi. Ya. Nah, pernah di Australia pernah ada kejadian serangan jantung di lapangan golf. Ya. Di lapangan golf, ya kalau lapangan golf kan biasanya senternya, tapi AED-nya ada di pusat tempat pertama ya di ininya, di gedung depan ya, lapangan golfnya di belakang ya. Jadi yang penolongnya itu ada yang pernah mengambil AED tapi kan karena jauh lama ya. Nah, tapi selama temannya pernah mengambil AED tetap dilakukan kompresi ya, itu kurang lebih hampir 1,5 jam ya itu. Dan setelah AED-nya datang dipasang langsung di shock ya, langsung berhasil ya, langsung ada korbannya langsung kembali nadi ya. Nah, jadi memang kombinasi antara kompresi dan AED ini sangat efektif untuk mengembalikan ya korban yang mengalami serangan jantung, yang mengembalikan fungsi jantungnya ya. Itu. Nah, sedikit tambahan, ini tadi kan algoritmanya DC3 ya, danger, ya check for help, ya check response, call for help, dan compression. Untuk di masa pandemi ada tambahannya sebelum dilakukan kompresi, ini di langkah kedua, ya. Nah, untuk mencegah penularan COVID, ya. Setelah diidentifikasi bahwa korban, langkah pertama di sini adalah cek respon ya, dan minta pertolongan ya, minta tolong ya. Setelah diidentifikasi korbannya butuh RJP, maka tindakan penolong adalah menutup mulutnya korban ya, supaya pada saat dilakukan kompresi mungkin saja ada droplet ya, air liur dari korban itu tidak akan mengenai penolong. Ya, seperti itu. Jadi ada langkah tambahan selama masa pandemi untuk mencegah penularan. Ini diperkenalkan karena banyaknya kejadian ya di masa pandemi, kejadian serangan jantung, tapi tidak ada yang mau menolong karena takut ketularan. Nah, maka American Heart Association mengeluarkan setelah ini ya langkah tambahan untuk pertolongan korban yang mengalami serangan jantung di masa pandemi. Ya, supaya orang tetap mau menolong ya tanpa khawatir akan tertular. Ini langkah tambahannya ya untuk RJP di masa pandemi sekarang. Ya, itu. Oke. Nah, jadi kembali tadi langkahnya masuk ke kompresi setelah ditutupin ya. Nanti di videonya sebentar kita akan lihat ya bagaimana cara melakukan RJP di masa pandemi ya. Jadi ini cara-cara melakukan kompresi ya. Jadi kita meletakkan kedua tangan kita di pertengahan tulang dada. Ya, biasanya kalau untuk di pertengahan tulang dada itu ya kita lihat lekukan tulang dada di situlah di pertengahan tulang dada. Ya, kalau di dada ya biasanya lekukannya di situ pertengahan tulang dada. Kita letakkan tangan, tumit tangan area terkuat ya dengan ditumpu dan melakukan dengan tegak lurus, posisi tangan tegak lurus ini menekan ya. Dengan kedalaman, ya ini estimasi ya, kurang lebih 5-6 cm, dan lakukan penekanan dengan kecepatan 120 kali per menit. Ya, itu 120 kali per menit. Biasanya kita melakukan kurang lebih ya ini secara bergantian ya, secara 120 kali per menit. Kalau ada 2 penolong, ya ini memang capek ya. Kalau di pelatihan biasanya cepat capek ini 120 baru 3 menit 4 menit capek, makanya dianjurkan untuk bergantian kalau ada penolong yang lain ya, seperti itu ya. Jadi ini kecepatan dan kedalamannya kurang lebih 120 kali per menit ya, tujuannya itu untuk memastikan. Jadi tidak boleh kurang, sebaiknya tidak kurang karena kalau kurang dikhawatirkan kurang adekuat suplai darah ke otak dan jantung itu ya. Jadi dan setiap kompresi itu kita memastikan tangan kita dada kembali dulu ke posisi semula, baru kita tekan lagi ya, untuk memastikan jantung terisi dulu darah, baru kita pompa seperti itu ya. Itu. Nah, terus itu untuk RJP ya. Jadi sangat mudah ya pelaksanaannya, mulai dari danger ya.
tadi pastikan aman penolong, ya, aman pasien, aman dari lingkungan, kondisi lingkungan. Terus C3, ya, check for response, ya. Setelah itu call for help, minta bantuan. Terus kompresi seterusnya, kompresi sampai penolong bantuan datang, atau kalau tidak ada bantuan datang sampai penolong pertama kelelahan. Ya kalau sudah lelah ya mau gimana lagi sudah. Ya seperti itu. Yang penting kita sudah berusaha. Sejauh ini ada yang mau bertanya dulu Pak? Saya ini. Ya silakan Bapak Ibu rekan-rekan. Terkait CPR sebelum kita lanjut ke AED. Kalau mungkin nanti gambarnya Pak ya bisa diperlihatkan Pak. Videonya Pak. Nah, videonya ya supaya ini kita lanjut ke AED dulu ya supaya tahu bagaimana paling tidak kita kalau tadi mungkin ada teman-teman yang baru dengar apa itu AED ya. Jadi paling tidak ternyata itu AED ya. Seperti itu. Nah, jadi ini gambarnya AED ya, sangat simpel sekali ya. Hanya terdiri atas pad dan beberapa tombol ya, dan nanti akan ada suara nanti yang mengarahkan penolong. Tapi sayangnya untuk saat ini AED berbahasa Inggris. Tapi saya yakin untuk teman-teman di BPJS, saya yakin semuanya paling tidak bahasa Inggris sudah bisa semua. Ya, seperti itu. Jadi AED ini singkatan dari Automated External Defibrillator. Ya, jadi alat untuk memberikan kejutan, ya, kejutan listrik, ya, pada saat pasien mengalami henti jantung. Ya, jadi orang dewasa yang mengalami rata-rata orang dewasa yang mengalami henti jantung itu biasanya terjadi karena faktor-faktor jantung, banyakan faktor jantung, ya, misalnya karena tinggi kolesterol, ya, tinggi kolesterol menyebabkan dia mengalami ada namanya angina pectoris atau infark miokard, nah ini biasanya, atau hipertensi, nah berakibat ke serangan jantung atau stroke, ya. Jadi AED ini pada kondisi awal biasanya kalau akibat serangan jantung itu terjadi gangguan irama jantung, ya, gangguan irama jantung atau disritmia, ya, atau aritmia letal istilahnya. Nah, jadi AED ini membantu mengembalikan irama jantung ke sinkronis, ke normal, kondisi normal, ya, seperti itu, ya. Jadi ini beberapa contoh AED ya, model-modelnya sama, ya. Jadi biasanya meskipun modelnya mereknya berbeda tapi fungsinya sama. Biasanya tombol dasarnya sama. Nah, jadi untuk AED di sini ada beberapa langkah. Jadi langkah pengguna AED biasanya sebelum menggunakan pastikan ya, karena ini listrik ya. Jadi kalau misalnya korbannya tenggelam dan sebagainya, pastikan korbannya dijauhkan dari area yang basah, ya. Atau misalnya kalau korban berkeringat, ini biasanya kita lap dulu. Ya. Kalau penolong juga berkeringat, basah tangannya, sebaiknya jangan menyentuh. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi pastikan korban jauhkan dari sumber air. Ya, terus kita buka paketnya, yang paket ini, yang paket padding yang ditempel di dada pasien untuk korban. Pastikan alatnya ini elektrodanya terhubung dengan alat, karena ini akan mengantarkan listrik nanti ke dada pasien. Ya. Terus langkah kedua, jadi tadi karena ini AED adalah bersamaan dengan RJP. Jadi sambil dilakukan RJP atau CPR, ya, penolong kedua, ya, kalau misalnya ada dua penolong, ya, memasang padding untuk AED ini tanpa mengganggu proses RJP. Jadi karena di area pasangnya kan di samping dengan atas, jadi tidak mengganggu area RJP. Ya, jadi ini alatnya sudah datang, dinyalakan, ya, dinyalakan. Pada saat dinyalakan maka sudah ada instruksi-instruksi dari otomatis dari alat. Jadi itulah yang diikuti oleh penolong. Ya. Makanya beda dengan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit karena kita sudah tahu langkah-langkahnya, tidak ada lagi instruksinya, langsung saja kita lakukan. Tapi untuk AED memang disediakan supaya dapat digunakan untuk penolong awam, ya, AED. Ya, nah jadi terus setelah itu setelah alatnya datang, kita buka pakaian korban, jadi dadanya dibuka. Jadi minta maaf mungkin kalau penolong korbannya laki-laki, perempuan, ya jadi ini adalah tindakan penyelamatan, ya jadi biasanya secara undang-undang akan terlindungi, ya, itu pada saat tindakan penyelamatan, ya. Yang penting kita
pernah ya tahu cara menggunakannya ya. Ya, jika dada korban basah maka dikeringkan dulu. Nah, ini lokasi pemasangannya. Jadi jangan terbalik ya, teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya untuk setiap padding AED ada gambarnya ya. Ada gambar yang dipasang di pangkal dada ya, di sini di pangkal dada. Terus ada yang di samping dada sebelah kiri ya. Jadi ada yang ini lokasinya harus betul pada saat pemasangan. Ya. Jadi ada yang di bagian atas dan ada di bagian bawah karena nanti arus listriknya ini secara satu arah. Ya. Jadi jangan terbalik pada saat pemasangan itu. Ya. Nah, setelah dipasang maka kita mengikuti langkah kelima, pastikan kabel terhubung tadi sudah ya, dan tidak ada yang menyentuh korban. Jadi misalnya ada anggota keluarganya, jangan sampai ada yang pegang kakinya ya. Karena kalau ada yang pegang kakinya dan kita shock setrum, nanti dia juga kesetrum. Nanti yang awalnya 2 korban yang serangan satu yang awalnya serangan jantung jadi 2 karena 2 ada yang kesetrum tambahan. Ya, jadi makanya di sini penolong harus betul-betul memperhatikan lingkungan, aman lingkungan. Ya, pastikan tidak ada seorang pun yang menyentuh korban. Terus penolong kemudian menekan tombol analyze, ya, analyze. Jadi pada saat analyze ini tidak boleh disentuh dulu korbannya. Nanti mesin AED akan menganalisa gelombang jantung, apakah korbannya itu butuh di shock atau tidak, ya. Ya, jadi dia akan menganalisa, jadi korban tetap tenang. Biasanya ini analisanya kurang lebih butuh waktu 10 detik. Dihentikan dulu RJP, dianalisa, nanti hasilnya nanti alatnya akan memberikan instruksi apakah harus di shock ataukah lanjutkan CPR atau RJP saja. Seperti itu. Itu langkah kelima. Terus langkah keenam, nah, jika memerlukan shock, alatnya membaca nanti memerlukan shock, nanti akan ada arahannya. Shock required, diperlukan shock, nanti akan ada lampu yang berkedip-kedip nanti. Ya, nanti lampu tombol shock akan berkedip-kedip. Ya, itu di langkah 6. Nanti langkah 7, setelah ada instruksinya untuk shock, maka penolong mengarahkan memastikan area aman, tidak ada yang menyentuh korban, baru menekan tombol shock. Seperti itu. Nanti pasiennya akan mengalami kejutan listrik. Nah, kejutannya lumayan besar, ya sekitar 400 joule ya. 400 joule, bayangkan ya. Kalau 400 joule ya. Kalau kita ditinju itu 7 joule. Nah, bayangkan kalau 400 joule. Nah, tapi ini yang berfungsi mengembalikan listrik jantung ya. Makanya juga tidak boleh ada yang menyentuh korban pada saat dilakukan shock ya, shock jantung. Ya. Nah, setelah ini langkah-langkahnya, ini macam-macam alatnya ya. Mungkin pemasangannya juga ya. Nah, itu tadi langkah-langkahnya. Jadi ini simbol-simbolnya ya, simbol di mana AED ya, mungkin pernah lihat di bandara ada berkunci ya. Kemarinnya yang harus dipecahkan ya, dipecahkan kacanya. Kalau di luar negeri tidak begitu. Kalau di Indonesia mungkin karena takut kehilangan ya, takut hilang alatnya, jadi disimpan di lemari ya. Jadi kalau di luar negeri memang tidak diletakkan di tempat berkunci ya. Jadi ini simbol-simbolnya ya, simbol-simbol untuk AED teman-teman. Jadi pada saat ada korban serangan jantung, pastikan ada yang tinggal untuk RJP dan arahkan orang lain untuk mengambil AED. Kalau tidak ada orang lain di sekitar kita, maka penolong kalau tahu ada AED, ambil dulu AED. Ya, lari dulu pergi ambil AED. Setelah dapat AED-nya datang, langsung lakukan inisiasi RJP dan pemasangan AED kalau sendiri, ya. Itu langkah-langkahnya, ya. Jadi ini di mana kita dapatkan ya tadi, mudah-mudahan lebih banyak lagi ketersediaan AED. Nah, berikutnya saya akan menayangkan video untuk teman-teman, ya. Bagaimana cara melakukan BHD di masa pandemi ini, ya. Ini durasinya kurang lebih 4 menit ya. Tidak ada suaranya, Nurse. Bagaimana, Pak? Tidak ada suaranya videonya. Oh, tidak ada suara ya? Sepertinya settingan di share screen-nya, Nurse.
Oh iya ya Pak. Saya ini dulu. Saya ganti dulu share screen-nya ya. Sudah kelihatan Pak videonya? Ya, sudah. Bagaimana? Apakah cuma saya yang tidak dengar? Iya, nggak ada suaranya. Om Mumu. Nggak ada Mas Mumu suaranya. Itu belum Ada ya? belum di-share kayaknya itunya. Oh, Licin belum ada suaranya, Pak. Oh gitu. Share komputer sound-nya belum diklik kayaknya, yang bawah share Iya, screen itu. yang di atas itu ya, yang di atas. Coba Komputer. Nurse di tengah, naik ke tengah itu kursornya. Iya, sudah share. Ada itu. Mana saya belum Komputer. pindahkan juga ini apanya? Videonya nih tadi. Oh iya ini share komputer sound ya. Ya, betul. Ya itu. Oke. Coba ya. Tiap menitnya. Bantuan ya. Udah. Oke. Udah. Henti jantung adalah penyebab kematian terbesar. Suara Halo. Halo Pak Sapar. Iya Pak. Suara videonya nggak ada lagi Pak ya? Oh ada lagi ya? Hilang lagi ya? Iya Pak. Cuma videonya jalan sih. Cuma nanti saya coba share di grup Telegram kami juga Pak. Nanti Oke. Gadget ini akan Ya, kita memastikan selesaikan pertolongan videonya, Pak. melalui sambungan telepon Ya, udah, dan mulai bagus, Pak. mengaktifkan tim yang akan memberikan pertolongan lanjutan pada korban. Tim 119 akan segera bersiap dan dengan cepat akan menjangkau tempat kejadian. Selama tim 119 sedang dalam perjalanan, tetap lakukan kompresi pada korban. Untuk mencegah keletihan saat melakukan pertolongan, Anda boleh digantikan oleh orang lain untuk melakukan kompresi dada. Pertahankan kompresi dada dengan cepat dan kuat. AED merupakan singkatan dari Automated External Defibrillation atau biasanya kita kenal dengan alat kejut jantung. Biasanya tersedia di tempat-tempat publik. Gunakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Petugas ambulans 119 akan segera menuju lokasi dan mengambil alih semua tindakan. Pertolongan pertama yang Anda lakukan merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan survival rate korban henti jantung. Public Safety Center 119 merupakan bagian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mataram yang bertugas di pre-hospital. Kami melayani kegawat daruratan medis dan home care. Bagi masyarakat yang menemukan atau melihat kegawat daruratan medis, silakan menghubungi kami di call center 119. Dengan 2 langkah mudah dan beberapa tindakan pencegahan penularan COVID-19, Anda telah mengambil bagian dalam penyelamatan nyawa seseorang yang mengalami henti jantung di masa pandemi ini. Everyone can save life.
itu tadi video dari sejawat kami di Mataram ya. Jadi memang PST 119-nya sangat maju setelah pasca gempa Lombok ya. Setelah pasca gempa Lombok mereka menata PST-nya jadi sedemikian bagus ya. Itu. Ya, jadi ini untuk RJP BHD ini semua orang bisa, insya Allah. Yang penting mau melakukan pada saat menemukan korban, menemukan kasus, apalagi anggota keluarga tidak panik, ya. Tadi mengingat langkah-langkahnya dan mau melakukan itu. Ya, jadi tindakan kita di awal kejadian itu akan menentukan angka harapan kehidupan korban. Ya, jadi saya kira itu Pak Mumu. Ya, jadi mudah-mudahan tadi informasi yang kita share ya tentang bagaimana cara bantuan hidup dasar pada pasien jantung ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di BPJS ya, dan harapannya juga mudah-mudahan teman-teman BPJS bisa melakukan training BHD provider untuk awam dan juga semakin tersedia akses untuk AED di kantor-kantor BPJS seluruh Indonesia. Amin ya, harapannya seperti itu. Ya, jadi harapannya amin ya. Ya, angka supaya kejadian serangan jantung, angka kematian serangan jantung dapat diminimalkan. Seperti ya, saya kira itu saya kembalikan ke Pak Mumu ya. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Safar atas materinya. Sangat menarik dan tentunya kalau dari saya pribadi setelah teman-teman mengecek harga AED itu Pak memang lumayan mahal ya Pak ya. Iya. Sekitar 20-an juta sampai 30-an juta, tapi ya namanya SDM itu adalah salah satu aset. Iya, betul. Aset penting dan tentu itu mungkin tak ternilai harganya dan mungkin akan menjadi concern juga sebaiknya bagi manajemen untuk mengamankan aset terbesar mereka, karena aset kan tentu bukan hanya gedung tapi merupakan SDM juga. Oke, mungkin itu saja. Teman-teman yang lain kami persilakan jika ada yang ingin bertanya atau sharing terkait tema kita pada malam hari ini, kami persilakan. Boleh lewat chat atau boleh open mic dan open kamera jika memang kondisinya masih berpakaian sopan tentunya. Ya, kami persilakan. Teman-teman yang lain, silakan. Apakah ada di chat? Ya, mungkin dari saya, Pak, untuk yang pertama. Ya, silakan, Pak. Sebenarnya kan kondisi kita yang utamanya kita ini yang awam, masalah seperti ini biasanya ketika ada kondisi seperti henti jantung atau henti napas itu biasanya kita yang panik duluan Pak, bukan si korban, malah kita juga ini yang panik juga kan. Wah, gimana ini? Kalau bercermin dari pribadi saya Pak, saya bukannya tidak mau membantu, tapi jangan sampai hanya karena keberanian saya membantu tanpa skill atau pengetahuan yang cukup, malah mempercepat jadinya Pak. jadi seperti itu. Mungkin memang beberapa kasus ya yang seperti yang sering kita dengar di berita atau di mana rekan-rekan kita mungkin memang seperti itu kondisinya Pak. Memang teman-teman yang belum tentu, jangankan mungkin untuk yang sudah ikut pelatihan, yang belum ikut pelatihan, yang sudah ikut pelatihan saja pun mungkin ragu karena ini betul-betul dia kondisi nyawa seseorang itu dipertaruhkan dalam hitungan sepersekian menit itu saja. Jadi mungkin jangan sampai, karena seringkali juga kan namanya kita manusia Pak, seringkali mungkin ada cerita-cerita di belakang, wah itu sebenarnya mungkin masih bisa selamat itu, tapi gara-gara ditolong si Anu malah jadi cepat dia perginya, seperti itu. Bagaimana sih Pak untuk bagaimana untuk mungkin memberikan motivasi juga bagi teman-teman atau keberanian ketika sudah mendapatkan ilmu ini, apakah bagaimana sih untuk implementasi di lapangan nanti Pak? Ya, terima kasih Pak. Ya, sangat bagus sekali Pak Umut, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang dalam kondisi kegawat daruratan itu yang pertama itu penolong jangan panik, karena kalau panik tidak tahu mau bikin apa, ya. Nah, jadi untuk mengurangkan kepanikan memang harus dianjurkan penolong mengikuti pelatihan dasar dulu. Ya.
Jadi ini tadi ada pelatihan untuk orang awam ya. Jadi biasanya itu untuk pelatihan orang awam kelas sehari ya, sehari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kita diajarkan, dilatih bagaimana cara melakukan kompresi yang baik, ya, yang betul, ya, bagaimana cara membuka jalan nafas korban, apalagi tadi ini yang belum saya ini ada juga kondisi choking, tersedak, bagaimana cara menolong pasien yang tersedak, karena banyak juga kasus mungkin tersedak permen dan sebagainya itu bisa meninggal, ya, seperti itu. Ya, jadi itu diajarkan di pelatihan bantuan hidup dasar untuk orang awam, ya, jadi kelasnya sehari biasanya itu untuk ininya. Ya, jadi itu dengan mengikuti pelatihan itu jadi penolong akan lebih pede pada saat melakukan pertolongan. Itu saja yang kita tekankan dalam pikiran dan hati kita bahwa kita ini tujuannya menolong. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, outcome-nya pasti korbannya mati, meninggal. Tapi kalau kita menolong, ya tadi bisa saja selamat, seperti itu. Ya, itu saja yang kita pegang. Yang penting yang kita lakukan itu sesuai dengan langkah-langkah yang kita dapatkan dari pelatihan. Ya, seperti itu. Untuk pelatihannya itu Pak sendiri cukup 1 hari Pak ya? 1 hari. 1 hari. Atau berapa hari? Kalau untuk yang tanpa tesnya ya itu cukup 1 hari ya. Jadi untuk jadi pengetahuan dan skillnya saja. Tapi kalau misalnya ada butuh evaluasi sertifikat tesnya biasanya butuh 2 hari ya. Karena akan dites satu-satu bagaimana cara melakukan. Untuk pengalaman Pak Safar sendiri untuk kasus di Indonesia ini. Apakah memang konsen beberapa perusahaan, mungkin perusahaan nasional atau multinasional di Indonesia, apakah Bapak punya contoh mungkin benchmarking dari perusahaan lain yang sudah mengirim mungkin beberapa perwakilan untuk mengamankan ini? Kalau yang kemarin yang kita latih ada yang dari, kalau saya tidak salah ingat, ada dari KKP, pelayaran ya, KKP. Ya, ada juga yang kita latih dari beberapa perusahaan kemarin dan banyakannya sih yang kita latih staf-staf dari rumah sakit, tetapi yang bukan yang non medis ya. Jadi di rumah sakit itu semua orang yang terlibat di rumah sakit itu kita harus latih semua. Itu ya, mau cleaning service-nya, mau bagian dapur dan sebagainya itu dilatih BHD. Ya. Jadi yang banyakannya untuk saat ini di rumah sakit, kalau untuk instansi-instansi ada beberapa perkantoran termasuk KKP, ya, dan banyakan juga di masyarakat kita latih ibu-ibu PKK, ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian, ya, dan juga yang kita latih yang secara umum biasanya selama Car Free Day. Kalau di Makassar ada di daerah Panakukang atau di daerah Pantai Losari. Itu biasanya kita buka open stand, jadi orang yang datang, yang berkumpul kita ajarkan satu saat. Untuk saat ini ya kita sosialisasikan. Oke, ini ada pertanyaan Pak yang masuk melalui saya dari teman di Makassar. Bagaimana cara mengetahui tekanan tangan sudah tepat agar tidak terlalu kuat atau tidak terlalu lemah? Ya jadi ini untuk awam mungkin agak sulit ya. Jadi memang kalau dari protapnya SOP-nya itu kedalamannya 5 sampai 6 cm ya. Nah, tapi kalau di rumah sakit mungkin kita bisa lihat di gambaran monitoring EKG ya, seperti itu. Kalau rumah sakit, di gambaran monitoring jantung kita lihat, oh efektif cara penekanannya. Tapi kalau di awam mungkin kurang bisa. Di sini mungkin untuk memastikan bahwa kita betul cara penekanannya itu melalui berlatih. Biasanya kalau pada saat pelatihan kita menggunakan manekin khusus, ya, manekin khusus yang ada kelihatan lampunya, apakah penekanannya adekuat atau tidak. Itu. Dengan sering berlatih, ya, kita akan tahu, oh begini tekanan yang betul pada saat melakukan BHD. Seperti itu. Ya. Itu saja, itu Pak Momo. Kalau untuk ininya, kalau untuk mengetahui secara pastinya sih, ya untuk awam sulit, ya. Nah, iya. Jadi ini dengan berlatih. Karena mungkin sama saja Pak ya dengan kompetensi-kompetensi yang lain ya. Kalau kita jarang mencoba ya, atau betul, mungkin betul. jarang berlatih ya tentu memang sulit untuk menuju tahap ahli seperti itu. Iya, betul. Cuma ya tentu kita juga tidak mengharapkan bahwa kita setiap hari menemukan kasus-kasus seperti itu agar kita Iya, memang. Iya. Jadi memang kasusnya memang ya
Jadi tergantung, kalau kasus serangan jantung banyak. Ya, kalau di Amerika Serikat sendiri, kalau secara statistik setiap tahun itu 350.000 jumlah serangan jantung di luar rumah sakit. Ya, kalau di Indonesia kan lumayan banyak ya. Mungkin banyak kejadiannya, tapi tidak ada yang menolong atau tidak tercatat secara sensus. Jadi kelihatan kurang ya. Seperti itu. Oke, ini ada masuk Pak pertanyaan dari Ibu Carlita dari Boyolali. Apa yang kita lakukan apabila mendapati korban pingsan dengan henti napas saja, tapi masih ada nadinya dalam kondisi pandemi seperti ini? Kita tidak dianjurkan untuk memberikan bantuan pernapasan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oh iya, ya Bu Carlita ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Ini Ibu Carlita kayaknya ini petugas pernah ikut pelatihan BHD ya. Ya, jadi untuk pertanyaan memang. Kalau untuk BHD awam kan kita tidak memeriksa nadi. Ini pertanyaannya ada nadi. Berarti Ibu Carlita ini mungkin pernah mengikuti BHD, petugas dokter atau perawat atau ini ya. Nah itu. Jadi ini BHD untuk petugas kesehatan sebenarnya. Ya, kalau untuk petugas kesehatan, jadi kalau ada nadi, ya ini memang dilema kita di masa pandemi ya. Itu. Kalau keluarga, ini kalau keluarga. Kalau untuk keluarga yang kita tahu status kesehatannya ya kita berikan bantuan pernafasan mouth to mouth. Ya. Nah, tapi kalau di settingnya di rumah sakit, ini biasanya diberikan bantuan pernafasan dengan alat kalau di rumah sakit. Ya. Nah, tapi kan untuk awam tidak ada cek nadi ya. Kalau untuk awam tidak bernafas, langsung berarti RGP saja diberikan. Izin Pak tanya, berarti kan misalkan kalau kita sebagai petugas kesehatan di tempat umum menemukan korban seperti yang saya sebutkan di kasus tadi, yang kita lakukan apa Pak? Sementara kan misalkan kalau kita lagi jalan-jalan ke mall atau kemana kan kita pasti nggak bawa barrier untuk melakukan mouth to mouth itu. Jadi maksudnya apa yang kita lakukan? Masa kita nunggu henti jantung dulu baru kita CPR atau seperti apa? Betul. Jadi untuk kondisinya untuk di hospital petugas kesehatan ya, kalau untuk petugas kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan BHD ya, BHD awam biasanya itu dibekalkan dengan ada namanya pocket mask. Pocket mask itu ya jadi kita memberikan bantuan pernafasan tanpa menyentuh mulut pasien. Kalau sudah pernah mengikuti pelatihan BTCLS biasanya, ya. Nah, tapi sekali lagi diingatkan sekarang di masa pandemi, jadi mungkin kalau menemukan korban tidak bernafas begitu ya, yang kita lakukan protap untuk BHD awam saja, ya, protap BHD awam saja karena pasiennya tidak bernafas tanpa melihat ada nadi atau dia tidak ada nadi ya lebih baik kita RGP saja, ya, di kompresi saja, ya, kalau dia tidak bernafas, ya, jadi kita menempatkan diri kita sebagai orang awam, jadi kita melakukan protap BHD untuk orang awam. Seperti itu. Kalau dia tidak bernafas, tadi kita tidak respon, tidak bernafas, berarti kita melakukan protap BHD untuk orang awam. Berarti yang kita lakukan selanjutnya adalah kompresi saja. Seperti itu. Ya. Begitu Bu Carlita untuk baginya. Ya. Kalau misalnya kita monitor aja gitu Pak dengan, maksudnya tanpa dilakukan kompresi, karena kan nadinya udah ada, maksudnya kita monitor aja sambil menunggu bantuan gitu boleh nggak? Apa harus dilakukan kompresi? Kalau untuk korban henti nafas dan tidak dilakukan tindakan, nanti lama-lama ikut juga henti nadi juga. Ya, jadi kalau ada korban yang henti nafas dan tidak dilakukan apa-apa, lama-lama nanti dia semuanya jadi henti nafas, henti jantung. Jadi kalau anjuran ini ya untuk protap untuk orang awam kan tidak ada pemeriksaan nadi, henti nafas langsung dilakukan RGP saja. Seperti itu. Itu anjurannya. Apalagi sekarang di masa pandemi ya. Itu. Kalau di masa pandemi tidak dianjurkan, malah meskipun kita memiliki pocket barrier sekarang untuk petugas kesehatan ya untuk petugas kesehatan yang pernah mengikuti mungkin BTCLS atau ACLS, meskipun membawa pocket mask itu sekarang belum tidak dianjurkan bantuan pernafasan karena resiko penularan. Ya, jadi untuk kejadian-kejadian di perhospital yang dianjurkan itu adalah hand-on di CPR saja. Hand-only artinya dikompresi saja. Selama dia pasiennya korban tidak berespon, tidak ada nafas, Anda perlu lihat nadi, ya, dikompresi saja. Itu anjuran dari American Heart Association. Itu Bu. Sharing. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ya.
Oke, selanjutnya kita ke Curug, Pak Sulaiman. Mas Mumu izin bertanya, apakah bantuan nafas dengan menggunakan masker sama dengan tanpa masker? Mengingat dengan masker tentu adanya tahan ketika nafasnya. Oh, mungkin ini Pak, mengantisipasi COVID, jadi dia pakai masker Pak. Oh ya, oke Pak. Pak Sulaiman ya, Pak Sulaiman. Jadi tujuannya, jadi yang pakai masker ini untuk tindakan BHD awam, bantuan nafasnya itu tidak ada. Ya, jadi istilahnya hand only CPR saja. Ya, jadi tadi itu di videonya kita tutupin mulutnya pasien supaya pada saat kita kompresi mungkin korbannya tiba-tiba sadar, batuk atau ada kan kondisi setelah di RJP pasiennya tiba-tiba sadar, batuk, bangun ya. Jadi mungkin pasiennya langsung tiba-tiba muntah atau batuk. Kita menghindari droplet dari pasien, makanya kita tutupin mulutnya pasien dan penolong juga memakai masker. Jadi pemakaian masker ini bukan untuk pemberian bantuan pernafasan ya, gitu. Karena untuk per-hospital tidak dianjurkan pemberian pernafasan. Jadi kita lakukan hand only CPR saja, kompresi saja. Itu Pak Sulaiman. Ya. Ya. Oke Pak, yang satu lagi dari saya mungkin untuk kasus korban tenggelam Pak. Iya. Itu kan tadi ketika menggunakan alat dia harus tidak boleh basah. Berarti harus dilap dulu Pak ya? Iya, dadanya sebelum Pak. dipasang alat itu. Dadanya. Jadi pada untuk korban saja, Pak, ya? Ya. Jadi untuk korban tenggelam kan ada bajunya mungkin ya. Kalau ini ada bajunya berarti harus dilepas dulu ya. Karena jangan sampai pada saat dilakukan shock ini bajunya kena orang lain yang di sekitarnya dan sebagainya seperti itu. Jadi supaya alatnya juga tidak basah, tidak korslet gitu Pak. Ya. Karena listrik kan. Oh iya. Ya, seperti itu. Jadi dipindahkan Tapi dari, maksudnya misalnya rambutnya atau celananya enggak perlu dikeringkan ya. Enggak perlu. Ya. Jadi area dada saja dan pakaiannya. Seperti itu. Itu Pak. Ya. Oke, mungkin masih ada teman-teman yang lain? Bapak Ibu leader mungkin ada tambahan? Kami persilakan. Ada Pak Anto, Pak Ropik, Ibu Dilla. Ibu Dilla dari Bantaeng nih ya? Ibu Dilla dari Bantaeng ya? Halo Bu Dilla. Atau kita coba sapa muridnya dulu Pak Sapar. Oh yang saya tahu hanya Andi Nur Cahaya dari Batampone. Andi Nur Cahaya dari Batampone dengan Bu Dilla dari Bantaeng ada mungkin ya. Ada juga Pak siapa lagi? Ada Pak Rudi Faisal dari Kolaka, kayaknya itu teman kelas saya itu. Mana Pak Rudi ya? Rudi Faisal, enggak ada ya itu. Kalau ini Rida Darwis, ini teman. Halo Bu Dilla ya, silakan Bu. Iya Ners. Ada sih pas. Update dulu lagi Ners. Iya ini. Ya, mungkin Pak Anto ada yang mau disampaikan Pak Anto Kalina dari BPJS Jember. Makasih Mas Mumu dan siapa? Ya, materi malam ini sih menarik sekali ya. Mungkin bagi kita ya, karena kalau selama ini kan untuk kesiapsiagaan itu kan kita yang selalu dipersiapkan itu yang terkait dengan bencana yang gempa bumi dan segala macam, kebakaran, bahkan kita kan ada video yang terkait dengan kesiapsiagaan yang terkait bencana, simulasi. Nah mungkin ke depan kita bisa bikin video yang kaitannya dengan tadi ya, peragaan tadi. Karena memang kita kan bekerja juga di bagian pelayanan publik, kejadian-kejadian seperti Pak Sapar sampaikan itu bisa ya terjadi. Karena memang pernah terjadi juga di cabang kami itu di ruang pelayanan ada yang pingsan pada waktu itu. Nah itu gaya keterampilan seperti itu memang harus kita kuasai gitu. Dan mungkin di sini juga ada Pak Ropik dari kantor pusat, nanti mungkin bisa diusulkan yang terkait dengan. Ya silakan Pak Ropik. Ya karena bagaimanapun juga ya kan tadi ya untuk di ruang pelayanan dan kita sendiri juga bisa saja terjadi kejadian tadi ya. Jadi mungkin ini bisa kita gunakan. Ya mungkin usulan aja kalau nanti ke depan ada pelatihan terkait dengan hal ini dan ada video-video ya, karena memang selama ini yang ada kan masih kesiapsiagaan simulasi yang terkait bencana. Mungkin itu Mas Mumu dan Pak Sapar, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih. Jadi Pak Anto Kalina ini Pak Sapar merupakan Kepala BPJS Kesehatan di Jember. Ya. Silakan nanti Pak Mumu dibagi videonya, silakan, itu memang untuk di-share untuk pengetahuan teman-teman supaya tersosialisasi.
Apakah Pak Ropik masih online? Masih Pemungu masih. Oh siap Pak. Izin Pak Sapar, kalau Pak Ropik ini Pak dari Kedeputian Bidang Manajemen SDM Revolusi Mental di kantor pusat. Salam kenal Pak Ropik. Salam Pak Sapar, ya. Ya, terima kasih Mas Momo tadi usul Pak Anto Kalina mungkin sangat baik sekali. Kita juga saat ini sekarang ini memang BPJS sedang kembali lagi karena kasus COVID ini ternyata setelah pelonggaran PSBB semakin malah meningkat dan terjadi banyak klaster-klaster baru itu ternyata banyaknya di kantor sekarang. Iya. Sehingga memang hal-hal yang teman-teman harus persiapkan ketika misalnya taruhlah di kantor tiba-tiba ada yang pingsan peserta, ini juga mesti kita kasih aware kepada para pegawai yang ada di kantor, karena kejadian seperti itu mungkin saja terjadi. Bisa jadi kita ingin menolong karena pingsan, dibuka maskernya ternyata dia positif. Karena orang kantor masuk BPJS kan wajib pakai masker, ternyata ibunya pingsan, terus kita buka tiba-tiba ternyata berhembuslah semua, udah lewat droplet udaranya kemana-mana, dan yang menolong mungkin tidak napas buatan, cuman dia menghirup napasnya mungkin. Itu mungkin perlu kita juga antisipasi. Terima kasih, mungkin ini kita dapat ilmu baru nih dari Pak Sapar supaya kita jadi lebih aware untuk mitigasi risiko. Mungkin usulan Pak Anto bisa jadi kita akomodasi Pak Anto dan Pak Sapar, mungkin nanti mohon bantu kalau misalnya ada beberapa videonya bisa kami cuplik gitu. Terima kasih atas bantuannya. Ya, silakan Pak. Iya. Ya. Mungkin kan Pak Mumu. Ya, siap. Terima kasih Pak Rupik. Ya. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Ibu Dilla mungkin dari Bantaeng, ada yang mau disampaikan Bu Dilla? Silakan Bu. Ada juga Pak Rio dari Tembilahan. Ibu Mawa, halo Bu. Mungkin lagi tidak siap untuk open mic. Ya, oke, mungkin untuk yang terakhir, tentu kami akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Sapar atas perkenan beliau mampir sharing di grup kami XD Expert. Walaupun pada malam hari ini peserta yang live tidak terlalu banyak, namun recording materi ini dan file video maupun file PDF dari Bapak akan kami share ke grup Telegram nasional kami untuk menjadi aware juga bagi kami semua teman-teman, karena memang lagi-lagi memang penting sekali. Mungkin seringkali beberapa orang aset terbesar di sebuah organisasi ya tentu gedung, mobil, fasilitas dan lainnya, tapi sebenarnya yang jauh lebih penting adalah bagaimana aset terbesar itu adalah SDM dari organisasi itu tersebut. Jadi sangat penting untuk mengcover karena memang potensi kejadian seperti ini sangat besar, apalagi saat ini kita sering lihat di berita umur 30-an, 40-an kadang terkena kasus henti napas atau henti jantung ini. Jadi memang bukan lagi merupakan penyakit orang tua umur 50-60, tapi memang sudah menyerang juga para kaum milenial. Jadi memang perlu sekali lagi untuk kita backup sama-sama. Oke, mungkin itu saja untuk yang terakhir. Kami izin untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang masih berpakaian rapi untuk kita foto bersama dengan Pak Sapar di Zoom ini. Ya, oke. Apakah masih stay Pak Anto? Bagaimana Andi Nur Cahaya? Wah, ini masih stay juga. Ya, Pak Charles, Bu Lilia, Bu Carlita. Ya, oke. Mungkin teman-teman memang rata-rata Pak karena suasananya malam, ya tentu teman-teman ada yang sementara bersama keluarga, ada yang sementara menidurkan anaknya dan lain-lain. Jadi tentu kita harus maklumi untuk kondisi pada malam hari. Oke, kita akan capture dulu ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, oke, ditahan dulu, kita ganti mode. Ini baru ada yang mau join ini
dari Tulung Agung. Baru ada yang mau join, sementara kita sudah mau closing ini Pak Rupik. Gimana nih Pak? Iya, biarin aja, Mas. Saya juga baru pulang kantor ini. Oke, kita capture lagi. Ya, siap. 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Pak Rupik ini masih di kantor. Wah, luar biasa. Masih pakai seragam ini, Pak. Ya, oke. Mungkin itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Safar. Semoga apa yang dibagikan pada malam hari ini, Pak, kelak bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Dan kelak menjadi amal jariah buat Pak Safar. Semoga sehat dan sukses selalu, Pak. Sama-sama, Pak. Semua membutuhkan informasi seputar JKN KIS, Pak, boleh menghubungi kami, Pak. Nanti kami siap bantu untuk siapa tahu ada kendala atau apa dalam ya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Selama ini saya dibantu sama Nurse Dila, ya. Nurse Dila selalu bantu. Oh, siap. Ya, oke, kita ucapkan terima kasih ya kepada Pak Safar, teman-teman sekalian. Ya. Sama-sama, Pak. Pak Safar, Pak Mumu. Terima kasih Pak Safar, terima kasih Om Mumu. Ya, terima kasih. Sampai ketemu hari Rabu ya. Izin, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.